Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bu Inayah punya video nih. Yuk simak video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili tentang sebab turunnya ayat ini bahwa pada mulanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari senantiasa pergi ke masjid Rasulullah di siang dan malamnya. Keningnya bagikan lutut unta karena banyaknya bersujud di atas tanah dan batu-batu. Dan Sa'labah kala itu adalah seorang yang sangat miskin. Pada suatu hari selepas sholat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat, Sa'labah langsung keluar masjid tanpa sibuk berdoa setelah sholatnya. Maka bertanyalah Nabi SAW kepadanya, "Kenapakah engkau melakukan perbuatan orang munafik?" Dengan tergesa-gesa keluar, Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai satu kain saja, yaitu yang ada pada tubuhku ini. Aku sholat dengan kain ini, sedangkan istriku telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya, lalu menukar kain ini. Barulah dia mengenakannya, lalu sholat dengannya. Maka doakanlah aku kepada Allah agar dia mengaruniai aku harta." Lalu Nabi SAW berkata, "Hai Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tak kuat kamu menanggungnya." Sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada beliau SAW dan berkata lagi, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengaruniakan harta kepadaku." Lalu Rasulullah berkata, "Tidakkah kamu memperoleh teladan yang baik pada Rasulullah? Demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, sekiranya aku menghendaki gunung-gunung berjalan bersamaku menjadi emas dan perak, maka mereka akan menurut." Di lain waktu sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengaruniakan harta kepadaku. Demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang nabi. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan harta kepadaku, pastilah aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Maka Nabi SAW berdoa seraya berkata, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Maka doa Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa setelah Nabi mendoakan Sa'labah, lalu Nabi SAW memberikan seekor kambing betina kepada Sa'labah dan menyuruhnya untuk mengkawinkannya dengan kambing jantan milik seseorang. Maka Sa'labah pun memelihara kambing, lalu dia mengolah kambingnya itu hingga ternaknya itu berkembang biak sebagaimana berkembang biaknya ulat, sehingga penuh sesaklah Madinah karenanya. Dan Sa'labah pun menyingkir dari negeri itu lalu tinggal di salah satu lembah di sana. Sementara itu hewan ternaknya terus bertambah banyak berkembang biak seperti berkembang biaknya ulat. Dan saat itu Sa'labah masih sempat sholat zuhur dan asar bersama Rasulullah SAW, sedangkan sholat-sholat lainnya dia lakukan di tengah kambing-kambingnya. Kemudian ternaknya itu pun semakin banyak dan kian berkembang, sehingga karenanya Sa'labah semakin jauh dari Madinah, dan kini dia hanya bisa menghadiri sholat Jumat saja. Kemudian ternak itu semakin bertambah banyak lagi, sehingga Sa'labah pun semakin jauh pula, dan akhirnya dia tidak lagi menghadiri sholat Jumat maupun sholat jamaah lainnya. Apabila tiba hari Jumat, dia keluar menemui orang-orang dan menanyakan berita-berita kepada mereka. Dan kini Sa'labah benar-benar telah jauh dari Rasulullah. Lalu pada suatu hari Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang Sa'labah. Beliau SAW bertanya, "Aku sudah jarang melihat Sa'labah, di mana dia dan apa yang dikerjakan Sa'labah?" Lalu orang-orang yang mengetahui menjawab, "Ya Rasulullah, dia memelihara kambing yang tidak termuat oleh satu lembah." Mendengar hal itu, lalu Rasulullah berkata, "Celakalah Sa'labah."
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat tentang zakat. Lalu Rasulullah menugaskan 2 orang lelaki untuk memungut zakat. Orang-orang kala itu menyambut kedua petugas itu dengan zakat mereka masing-masing. Dan akhirnya sampailah kedua petugas itu kepada Sa'labah, lalu meminta zakat kepadanya dengan membacakan surat dari Rasulullah yang mencantumkan apa-apa yang wajib dikeluarkan. Namun Sa'labah tak sudi memberi zakat. Bahkan dia mengatakan, ini tak lain adalah jizyah atau sejenis jizyah. Pulanglah kalian sehingga aku dapat mempertimbangkan dan memikirkan dengan benar-benar. Tatkala kedua petugas zakat itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada mereka sebelum mereka sempat berbicara apa-apa kepadanya, "Oh celakalah Sa'labah, oh celakalah Sa'labah." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Sementara itu, di sisi Rasulullah ada seorang lelaki dari kerabat Sa'labah. Dia mendengar perkataan Rasulullah dan firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu kerabat Sa'labah itu berangkat dan mendatangi Sa'labah dan berkata kepadanya, "Celakalah kamu hai Sa'labah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat mengenai engkau begini dan begini." Setelah mendengar kabar dari kerabatnya, maka Sa'labah pun pergi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyerahkan zakat kepada beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah melarang aku menerima zakat darimu." Mendengar penolakan itu, kemudian Sa'labah menaburkan tanah ke atas kepalanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, "Beginilah perbuatanmu. Sesungguhnya aku telah menyuruhmu, tetapi kamu tidak mematuhi aku." Maka pergilah Sa'labah dengan zakat yang ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berjalannya waktu sampai tiba waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Sa'labah membawa zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku." Namun Sayyidina Abu Bakar menolak seraya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sudi menerima zakat itu darimu. Haruskah aku menerimanya? Padahal Allah tidak menerimanya." Kemudian sampailah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Sa'labah datang membawa zakatnya itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seraya mengatakan, "Terimalah zakatku." Dan Sayyidina Umar pun menjawab, "Kedua pendahuluku tidak sudi menerima zakat itu darimu. Haruskah aku menerimanya padahal Allah tidak menerimanya?" Selanjutnya tibalah masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sa'labah pun datang kepadanya dengan membawa zakatnya itu dan berkata, "Terimalah zakatku." Maka Sayyidina Utsman menjawab pula, "Para pendahuluku tak sudi menerima zakat darimu. Haruskah aku menerimanya padahal Allah tidak menerimanya?" Sa'labah akhirnya meninggal dunia pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua hukuman ini adalah akibat dari kekikiran, mencintai harta dan tak mau berzakat, dan juga oleh karena menyalahi janji itu merupakan sebab kemunafikan. Maka menyalahi janji itu pun dianggap sepertiga nifak, sebagaimana diisyaratkan bahwa tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu janganlah kita seperti Sa'labah yang ingkar dan kikir, dan sudah sepatutnya kita untuk memiliki sifat dermawan sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Kedermawanan itu pohon yang pangkalnya ada dalam surga, sedang dahan-dahannya menjutai ke dunia. Barang siapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke surga, dan kekikiran ialah pohon yang pangkalnya ada di neraka, sedangkan dahan-dahannya menjutai ke dunia. Barang siapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke neraka." Video tadi mengenai akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, bagaimana sih menurut pendapat kalian tentang pribadi Sa'labah? Akhlak tercela apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah? Dan bagaimana hikmah apa yang dapat kalian ambil dari kisah Sa'labah? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela, seperti dalam kisah Sa'labah. Sampai tergambar dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 75-78. Kisah Sa'labah. Sa'labah itu orang yang mengingkari janji karena ketika ia mendapatkan kenikmatan, namun tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan sholat dan berzakat. Dan ia termasuk orang yang kufur nikmat.
Orang yang kufur nikmat itu apa sih anak-anak? Ya, kita artikan satu-satu ya. Kufur berarti menutupi atau mengingkari. Sedangkan nikmat adalah pemberian. Maka kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, dan memakainya untuk jalan yang tidak disukai oleh Allah. Seperti dalam cerita kisah Sa'labah. Akibat yang ditimbulkannya dari perilaku Sa'labah yang telah melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka akibatnya dimurkai oleh Allah atau tidak disukai oleh Allah. Dan tidak disukai oleh orang, kesengsaraan di dunia dan adab di akhirat. Maka anak-anak jangan tiru perilaku dari Sa'labah. Hal ini dari kisah Sa'labah tersebut kita dapat hikmah. Yang pertama, selalu rajin beribadah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Selalu menepati janji, sadar bahwa bila kita ingkar, maka akan mendatangkan laknat Allah. Menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri sendiri. Selalu patuh dan taat akan perintah Allah, seperti sholat, kita berzakat, berpuasa, dan kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain, harus berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghindari sifat takabur. Sifat takabur itu ialah sifat sombong dan kikir ataupun pelit. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari kisah Sa'labah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Sa'labah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran dari Bu Inayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.